kalau mau komunikasi kita outstanding, ya, master the ability to tell a story and make a point. Kita harus menguasai kemampuan untuk bercerita dan juga make a point, ya, mengungkapkan gagasan. Ya, coba mulai storytelling lah mulai sekarang. Gitu ya. Nah, saya kasih tugas lagi nih untuk minggu depan ya. Jadi mulai pertemuan hari ini sampai minggu depan silakan kalian kerjakan tugas ini. Tugasnya adalah silakan kalian baca sebuah buku cerita. Ya, punya semua ya buku cerita ya. Kalau nggak ada tinggal googling gitu kan. Kemudian kalian ceritakan ulang cerita tersebut yang sudah kalian baca dalam bentuk video. Oke, kira-kira maksud nggak tugas yang saya berikan? Maksud ya, Mas Ageng? Maksud ya? Oke. Jadi silakan kalian baca sebuah cerita, kemudian kalian ceritakan ulang cerita yang kalian baca itu ya ke dalam bentuk sebuah video. Oke, siap ya? Silakan dikirim. Durasinya bebas, tergantung cerita yang kalian baca. Oke, jadi mulai sekarang master the ability to tell a story and make a point. Ya, biar kalian terbiasa untuk bercerita. Atau kalau kalian punya adik gitu ya, masih ketemu dengan adiknya setiap hari ya, coba setiap malam kalian ceritakan sebuah cerita untuk adik kalian. Ya, jangan dongeng lah ya. Kalau dongeng tuh terlalu terlalu apa ya? Terlalu mengandai-andai gitu ya. Tapi cerita beneran aja, misalnya cerita nabi, cerita sahabat, atau cerita-cerita yang baik lah. Ya, silakan kalian ceritakan ke adik-adik kalian. Tujuannya apa? Biar kalian terbiasa untuk bercerita. Ya, mungkin awalnya kalian akan bercerita sambil membaca buku, misalnya sambil membaca buku cerita. Tapi ketika kalian sudah hafal cerita itu, ya insya Allah ke depan kalian bercerita itu udah nggak menggunakan buku lagi gitu. Oke, kita asah terus kemampuan bercerita, storytelling, dan juga make a point, mengungkapkan gagasan. Ya, jadi ada beberapa orang yang ketika dia presentasi atau tampil gitu ya, ketika dia bicara di depan umum, tapi ternyata mohon maaf audiens agak sulit menangkap maksudnya apa sih yang dia sampaikan ini. Ya kalau orang Jawa bilang mungkin agak bulet gitu ya, agak bulet ya apa yang dia omongin gitu. Jadi bingung kita yang dengerin, ujungnya sebenarnya mau kemana ini? Ya, karena dia kurang sistematis. Ya kita belajar untuk make a point lah. Sebenarnya kita presentasi itu, kita merekam video itu, apa sih mau kita sampaikan ke audiens? Ya ini harus benar-benar clear. Jangan sampai ini hanya tersirat aja gitu. Jadi audiens ini menebak-nebak apa ya sebenarnya yang disampaikan oleh Nanda ya, apa yang disampaikan oleh Dina ya. Ya jadi harus benar-benar clear. Oke, kemudian selanjutnya play with your voice. Nah, kalau mau komunikasi kita outstanding, ya coba kita bermain-main dengan suara kita. Maksudnya gimana bermain-main dengan suara kita? Ada yang mau kasih tanggapan? Yuk, biar kita interaktif. Maksudnya gimana sih kita bermain-main dengan suara? Kadang intonasinya tinggi saat Oke, Nanda ya? Kalau Betul. misalnya lagi storytelling, terus ada dua pemeran gitu, satu cowok, satu cewek, suaranya dibedain biar orang bisa ngerti, oh ini tuh lagi intonasinya yang cowok, ini lagi intonasinya yang cewek. Oke, boleh. Bagus. Yang lain? Oke, play with your voice artinya kalian suka bermain kan ya? Saya yakin kalian masih senang bermain ya. Karena saya pun yang sudah besar seperti ini juga masih senang bermain gitu kan. Nah, ini coba ketika kalian tampil gitu ya, kalian bermain-main dengan suara kalian. Nah, artinya kalian jangan takut. Jangan takut untuk meninggikan suara, jangan takut untuk merendahkan, jangan takut untuk menebalkan suara, jangan takut untuk menipiskan suara, ya. Pokoknya kalian mainkan aja gitu, naik, turun gitu ya, biar ada variasi. Jadi jangan dari awal sampai akhir nadanya di situ aja, di do aja gitu, atau misalnya di re aja. Kita coba mainkan lah, kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya gitu kan. Kita coba mainkan nada kita. Ya, termasuk kenapa
seorang penyanyi itu enak didengar, ya karena dia bisa bermain-main dengan suaranya, benar nggak? Ya, kita pun sama gitu loh. Kita presentasi bisa kok enak didengar, ya asal kita berani bermain dengan suara kita. Oke? Oke, terkait dengan bermain dengan suara. Mohon maaf, di SMP kalian boleh nyanyi nggak sih? Boleh karaokean nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak boleh? Boleh ada yang bantu jawab? Makro. Makruh ya? Oke. Kalau gitu jangan. Jadi silakan kalian praktekkan misalnya sambil membaca Al-Quran, boleh. Ya, jadi ya coba kalian nadakan lah baca Al-Qurannya. Ya, nada rendah, nada tinggi, ya, naik turun, tebal, tipis, ya monggo silakan dipraktekkan, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, agar komunikasi kita outstanding di hadapan audiens atau di hadapan orang lain, ya kita harus learn to speak with your body, harus belajar berbicara menggunakan tubuh kita. Ya, karena terkadang untuk meyakinkan audiens, gitu ya, kata-kata saja tidak cukup, jadi butuh bantuan anggota tubuh kita, butuh bantuan tangan kita, butuh bantuan gestur kita. Ya, di video juga sama. Kalau kalian mau bermain dengan gestur ya silahkan aja. Cuma ada batasannya ketika kalian merekam video karena kalian dalam skup layar seperti ini. Jadi pastikan ketika kalian menggerakkan tubuh kalian jangan sampai kepotong layar gitu ya. Ya, hati-hati dengan frame. Ya, beda dengan offline kalian bisa seenak mungkin menggerakkan tubuh kalian. Tapi ketika kalian online, ya kalau bisa agak diminimalisir lah pergerakan tangannya. Gitu ya, jangan terlalu berlebihan tapi jangan sampai kekurangan juga. Ya, kita coba learn to speak with your body. Ya, kenapa harus menggunakan gestur atau body language? Karena ternyata sehari-hari ini 80% ya kalau nggak salah yang kita gunakan adalah body language sebenarnya. Ya, misal mau nyebrang jalan. Ada yang pernah merasa kesulitan ketika mau nyebrang jalan? Saya nggak tahu ya kalau di Purwokerto seperti apa ya kondisi jalannya. Tapi kalau di Jogja yang jelas teman-teman apalagi hari Sabtu Minggu itu ramai sekali gitu ya. Mau nyebrang jalan itu agak sulit, agak kesulitan. Dan jarang orang Jogja yang mau kasih kita jalan untuk nyebrang. Ya. Jadi ketika mau menyeberang jalan kita harus benar-benar menggunakan body language. Ya, misalnya kita naikkan tangan, suruh dia stop gitu ya. Setelah dia stop kita kasih tanda jempol misalnya terima kasih, itu orang akan cenderung lebih berhenti. Tapi kalau kita nggak menggunakan body language kita cuma maju mundur cantik gitu ya kayak Syahrini gitu kan, orang tuh bingung gitu, ini orang mau ngapain sih, gue tabrak juga nih, mungkin orang gitu ya. Jadi makanya kita nggak dapat jalan. Tapi kalau kita pakai body language, kita pakai tangan suruh orang berhenti, orang akan berhenti. Ya, ternyata body language itu sangat powerful sekali. Benar nggak sih? Benar nggak, Salwa? Oke, boleh dibuka, Salwa? Ya, Kak. Benar nggak kira-kira yang saya sampaikan barusan? Benar. Pernah nyoba nyebrang jalan, Salwa? Pernah, apalagi kalau hari Minggu itu kan biasanya banyak kayak cowok-cowok gitu pada sunmori gitu. Jadi susah kalau buat sepedaan. Gitu. Oke. Tapi coba deh, Salwa sekali-sekali mau nyebrang, gunakan body language-nya ya. Tangannya digunakan, kemudian ketika dia sudah berhenti kasih tanda jempol, itu orang akan senang sekali. Dan Salwa akan jauh lebih mudah untuk menyeberang dibandingkan Salwa nggak menggunakan body language. Ya, jadi cuma menggunakan bahasa batin, kebatinan gitu ya. Jadi cuma dalam hati gue mau nyebrang nih, kasih jalan dong. Ya orang kan nggak tahu gitu loh, karena kita nggak ngomong, karena kita nggak kasih body language. Ya, atau sama juga halnya ketika kita naik motor atau naik sepeda, ketika kita mau bermanuver belok ke kanan atau belok ke kiri, ya ketika kita nggak menyalakan rating atau sen, ini juga sama aja kita belok tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Ya ini di Jogja banyak sekali kejadian ya, khususnya cewek ya, ibu-ibu, ya dia tadinya lurus, tiba-tiba belok mendadak masuk ke dalam gang, nggak ngasih sen.
Akhirnya apa yang terjadi? Ketabrak sama yang belakang. Ini sering sekali terjadi. Ya, kita nggak bisa nyalain yang di belakang juga, yang nabrak dia karena memang si ibu-ibu ini nggak pakai sen. Artinya dia belok itu nggak komunikasi dengan yang di belakang. Dia nggak pakai body language gitu. Oke, jadi jangan lupa kalau teman-teman mau membelokkan kendaraannya, jangan lupa kasih rating dulu atau sen dulu, baru kalian belok. Ya, karena itu cara kita berkomunikasi di jalan. Oke, kemudian misalnya kalau ratingnya lagi mati, gimana Mas? Gunakan tangan kalian. Ya, sebagai tanda kalian mau belok. Ya, jangan gunakan kaki ya, karena gunakan kaki nggak sopan. Yang ada di belakang malah kesel. Ini orang pakai kaki gitu kan mau belok. Oke, kita lanjut. Oke, thank you. Ini ada tadi 7 outstanding skill ya, communication skill. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ganti ke materi selanjutnya? Monggo, silakan. Mau nanya Kak, Boleh, Salwa, silakan. kadang aku suka susah gitu apa nentuin gestur yang tepat buat suatu gerakan, buat suatu kayak mau ngomong, tapi masih susah gitu lah mikir gerakannya tuh harus kayak gimana, takutnya kurang pas gitu sama apa yang kita omongin. Oke. Ya, sebenarnya tinggal dipas-pasin aja, Salwa. Misalnya Salwa lagi ngomongin, oh di sana di utara, tangannya sambil nunjuk boleh. Oh di atas, di bawah, besar, kecil. Jangan kebalik, besar malah begini ya. Ini kan kecil ya, besar gitu kan. Jadi tinggal dipas-pasin aja. Intinya adalah kalau body language ini jangan berlebihan. Berlebihan juga nggak baik gitu ya. Dalam agama kita juga disebutkan ya segala sesuatu yang berlebihan nggak baik ya. Termasuk body language juga nggak baik. Kalau kita terlalu ekspresif sampai wah di sana, di sini, di situ, itu juga agak mendistract audiens, agak lebay gitu ya. Tapi jangan kekurangan juga. Jadi yang sedang-sedang aja Salwa, secukupnya. Ya, yang jelas kita nggak terlihat kaku lah. Karena ada dikasih body language sedikit-sedikit. Tapi kalau dari awal sampai akhir benar-benar tangan nggak kita mainkan, ini benar-benar kelihatan kayak kaku sekali gitu loh. Ya, jadi secukupnya saja body language-nya, yang sedang-sedang saja. Oke, Salwa? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke public speaking. Oke, saya kasih gambar ini. Saya mau audionya dibuka semua, biar semua bisa berkomentar. Ya, biar saya nggak ngomong sendirian di sini. Oke, ini ada sebuah gambar, teman-teman. Ada yang bisa bantu ceritakan nggak? Ini gambar apa, siapa aja sih orang ini, kemudian ada cerita apa tentang mereka? Itu. Oke, siapa yang mau cerita? Lagi siapa namanya ya? Oke, Maulana ya. Oke, yang cewek Giselle, yang cowok siapa? Maulana? Kayak orang yang Jepang itu siapa namanya ya? Nobu ya? Iya, iya. Oke. Ada cerita apa terkait mereka berdua, Maulana? Tentang video sure. Yang di-upload di sosial media. Twitter. Oke. Terus dilaporin ke polisi. Oke. Cuman aku nggak ikutin lagi habis itu. Oh, nggak ikutin lagi. Tapi Maulana nggak nonton videonya ya? Nggak boleh ya? Enggak. Jangan ya. Nonton beritanya doang. Nonton beritanya doang. Oke, good. Berarti Maulana sedikit-sedikit ngikutin nih kasus antara kasus videonya Giselle ya. Oke, yang lain mau kasih komentar atau mau nambahin? Habis itu Giselle ngaku. Habis itu Giselle ngaku bahwa memang dia pemerannya gitu ya. Sebelumnya. Tapi video yang ngakunya mana sih? Kok nggak ada? Kenapa? Video ngakunya kok nggak ada? Video ngakunya ada. Dia waktu itu konferensi pers kan. Jadi waktu itu konferensi pers mengakui bahwa memang dia pemeran dalam video dan dia juga meminta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia lah. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Oke, jadi teman-teman sedikit banyak ngikutin ya kasus Giselle ya. Oke, nah ini contoh yang nggak baik teman-teman ya. Karena ketika
kejadian itu berlangsung gitu ya, ternyata 2005 ya kalau nggak salah ya, di sebuah hotel di Medan gitu ya, status Giselle ini masih menjadi istri orang gitu. Masih menjadi istri Gading Marten, masih syah secara hukum di Indonesia dan hukum agama gitu kan. Tapi meskipun sudah nggak jadi istri orang juga tetap nggak boleh ya teman-teman ya, sangat tidak boleh ya. Oke, kita lanjut ke gambar yang selanjutnya deh. Ada yang mau cerita? Kenapa saya keluarkan gambar ini? Itu tentang versi WhatsApp Oke, versi WhatsApp. yang apa sih namanya ya? Oke, yang lain bantu yang lain. Yang lain bantu. Tadi kan yang Giselle Nobu kan viral. Ini viral juga kemarin. Ya. Pokoknya saya kasih yang viral-viral lah. Kebijakan WhatsApp yang hubungan WhatsApp dengan Facebook. Ya. Oke, terkait kebijakan WhatsApp terbaru ya, yang menjadi pro dan kontra, betul, Ali. Ya, ternyata Ali diam-diam ngikutin gitu kan. Nah ini menjadi pro dan kontra gitu kan, karena dalam kebijakan yang terbaru, ketika kita oke, setuju, ya data-data kita ini bisa atau boleh dilihat oleh Facebook. Ya, memang WhatsApp dan Facebook sekarang satu perusahaan ya, satu pendiri ya, punyanya Mark Zuckerberg. Gitu kan. Nah, ini sampai menimbulkan pro dan kontra, bahkan tokoh-tokoh gitu ya, seperti bos Telegram, kemudian ada siapa lagi menyarankan, yuk segera uninstall WhatsApp, pindah ke Telegram. Ada juga yang menyarankan pindah ke Signal, ya macam-macam. Gitu ya. Oke, ini viral juga. Kemudian gambar terakhir. Teman-teman ada yang mau komentar? Sriwijaya yang jatuh. Oke, Sriwijaya Air SJ 182 ya. Penerbangan dari mana ke mana ini waktu itu? Dari mana ya? Dari Jakarta, Jawa ke Kalimantan. Jakarta, Balikpapan ya. Oke, jatuh. Dan nggak ada yang selamat ya, insya Allah ya. Oke, untuk black box-nya sudah ditemukan? Sudah. Apa ya? Udah. Sudah ya. Oke, cuma masih ada satu bagian yang belum utuh gitu ya, jadi belum bisa disimpulkan sebenarnya penyebab jatuhnya pesawat ini karena apa. Gitu ya. Oke, kita doakan semoga para korban ini ya diterima amal ibadahnya di sisi Allah gitu kan. Dan semua apa ya, jenazahnya bisa diketemukan gitu, karena saya kasihan gitu ketika saudara atau kerabat kita meninggal kemudian jenazahnya nggak ketemu, hari ini sangat menyedihkan sekali gitu ya. Oke, nah teman-teman, tadi kenapa sih saya keluarin 3 gambar ini? Ada gambarnya Giselle Nobung, kemudian ada gambar WhatsApp, ada gambar Sriwijaya Air. Yang mau saya sampaikan kira-kira apa ke teman-teman? Wawasan. Oke, good Ali. Ya, sebagai seorang public speaker, sebagai seorang pembicara, kita harus punya wawasan yang luas. Harus update. Ya, harus update informasi, betul. Ya, jangan sampai kita seorang pembicara tapi nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ada kejadian apa kita nggak tahu, ada kejadian di luar negeri kita nggak tahu, padahal lagi hangat isunya gitu kan. Jadi cobalah kita jadi seorang public speaker yang punya wawasan yang luas. Gitu ya. Nah, caranya gimana biar punya wawasan yang luas? Ya, sering-sering update informasi, gitu kan? Sering-sering update informasi. Ada yang suka baca berita? Ada yang tiap hari baca berita? Saya. Oke. Selain Ali, selain Maulana, ada? Yang lain nggak ada? Saya. Oke. Berita apa dulu? Berita apa? Berita apa aja? Apa aja? Oke. Kadang sih, kadang. Kadang ya. Karena masih belum semuanya kompak gitu ya, rutin update informasi. Coba mulai sekarang, mulai hari ini, kalian rutinkan ya. Selain kalian rutinkan membaca Al-Quran setiap hari gitu ya, kalian rutinkan juga update informasi. Kalian baca berita setiap hari. Ya, kalau nggak sempat nonton TV, baca berita online boleh. Tapi tolong ketika kalian baca berita online, pastikan kalian baca dari situs-situs berita online yang kredibel, yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pers gitu ya, seperti detik.com, kemudian kompas.com, cnbc.com. Jadi
situs-situs berita yang kredibel lah. Ya, kalian cukup baca berita terbaru apa hari ini, ya, kemudian berita terhangatnya apa, headline-nya apa. Paling nggak itu kalian harus tahu. Ya, jadi setiap harinya kalian harus tahu ada isu hangat apa sih di Purwokerto, kemudian ada isu hangat apa sih di nasional di Indonesia hari ini. Ya, kalian harus paham, kalian harus ngerti. Gitu ya. Oke, jadi gunakan ilmu wartawan. Wartawan itu tahu semuanya. Insya Allah tahu semuanya, tapi tahunya cuma sedikit. Nah, ini oke, nggak perlu tahu dalam-dalam, tapi kita tahu gitu loh. Oh, emang ada kasus ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi public speaking. Ya, kemarin-kemarin pemanasan. Ya, kita masuk ke intinya lah. Ya, public speaking, public umum, speaking berbicara. Kalau mau dibilang ilmu boleh, tapi saya lebih suka public speaking ini adalah seni berbicara gitu ya. Seni berbicara di depan orang banyak. Ya, di depan orang lain. Ya, ada yang bilang, ada ahli yang mengatakan meskipun cuma berdua gitu ya, misalnya saya dengan Maulana aja cuma berduaan, ini juga tetap public speaking. Ya, asal ada lawannya, asal ada lawan bicaranya, ini sudah dikategorikan public speaking. Jadi nggak harus orang banyak. Ya, jadi sebenarnya disadari atau nggak disadari, sebenarnya dari kecil setiap hari kita melakukan public speaking ya, benar nggak sih? Benar ya? Kalian sekolah, kalian sarapan di rumah, satu meja makan dengan orang tua, dengan adik gitu ya, sambil ngobrol. Itu public speaking nggak? Ya, public speaking. Kemudian kalian misalnya manasin motor gitu ya, bagi yang sudah naik motor ke sekolah. Manasin motor, kemudian ngobrol sama tetangga, public speaking juga. Sampai sekolah, kalian ngobrol sama teman, kalian diskusi sama teman, ya, kalian presentasi di sekolah, public speaking juga. Jadi sebenarnya setiap hari kalian tuh melakukan public speaking. Tapi pertanyaannya kenapa ketika disuruh tampil, disuruh maju di depan, disuruh ngomong di depan orang banyak, kok kita masih takut, kok kita masih malu-malu, kok kita masih belepotan gitu kan? Kira-kira kenapa? Ya mungkin karena kita belum belajar public speaking gitu ya. Jadi sama seperti ini yang agak aneh sedikit ya menurut saya ya, di pendidikan Indonesia kita disuruh presentasi gitu ya di sekolah, kemudian di kampus gitu ya. Kita disuruh presentasi tapi kita sendiri nggak pernah diajarin bagaimana caranya presentasi yang baik. Benar nggak? Ada yang pernah diajarin caranya presentasi? Enggak. Kita cuma disuruh presentasi tapi nggak diajarin caranya presentasi. Ya, kita disuruh baca buku tapi kita nggak diajarin bagaimana sih sebenarnya cara baca yang baik, yang cepat. Ya, bahkan ada trainingnya ya, membaca cepat. Ya, 1 menit itu kalian bisa lahap berapa halaman gitu. Itu ada trainingnya juga. Ini kita nggak pernah diajari gitu loh. Nah, ini jadi problem. Kita disuruh melakukan sesuatu tapi kita nggak diajari caranya. Gitu ya. Kita disuruh presentasi tapi dari sekolah nggak pernah kasih pelatihan public speaking gitu loh. Ya ini jadi masalah, ini jadi problem. Ya saya pernah punya pengalaman teman-teman, saya ngajar public speaking untuk SD, kelas 5 sampai kelas 6. Kelas 4 sampai kelas 6. Sebuah SD Islam di kawasan Tangerang, di kawasan Serpong, Tangerang. Ya, waktu itu pesertanya kurang lebih 200 orang, sekolahnya bagus sekali, hall-nya besar, ya saya ngajar di hall waktu itu, dan yang luar biasa, ternyata mereka ini sudah fasih berpublic speaking gitu. Jadi pas praktek itu di akhir sesi, mereka praktek public speaking ya, tampil di depan teman-teman yang lain, ini sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia lagi, bahkan ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Spanyol. Ya, jadi luar biasa, masih SD. Begitu saya tanya gurunya, ternyata memang dari TK, gitu ya, dari mereka kelas 1, kelas 2 itu sudah diajarin public speaking, diajarin leadership, diajarin bahasa Inggris, bahasa Spanyol, macam-macam.
Ya, jadi kalau kalian sedini mungkin belajar sesuatu, ya insya Allah outputnya juga akan luar biasa gitu. Gitu ya. Oke, itu sekilas tentang public speaking. Nah, kita bahas sedikit tentang sejarah public speaking sebagai pengetahuan. Ya, ternyata public speaking itu teman-teman sudah ada sejak zaman pra-Yunani. Ini lama banget ya. Sejak zaman pra-Yunani ternyata sudah ada public speaking. Ya, dulu di zaman pra-Yunani ini public speaking dikenal dengan nama retorika. Ya, pernah dengar retorika? Ya, pernah Kak, barusan. Oke, bagus ya. Retorika. Retorika kemudian sempat ganti nama beberapa kali, public communication, oral communication, sampai akhirnya berubah nama menjadi public speaking seperti yang kita kenal sekarang, gitu ya. Nah, di zaman pra-Yunani ini, public speaking lebih digunakan untuk ritual keagamaan. Ya, kalau teman-teman pernah nonton film Hercules, pernah nonton film apa? Xena the Warrior Prince gitu kan. Itu ada bagian di mana orang-orang zaman dulu gitu ya, zaman pra-Yunani yang masih menyembah dewa, menyembah macam-macam gitu ya. Mereka melakukan ritual keagamaan dan di situ ada pemimpin ritualnya dan si pemimpin ritual ini say something di hadapan pengikutnya. Ya, ketika dia say something ini menggunakan public speaking. Ya, kalau kalian nggak bisa public speaking, kalian nggak bisa jadi pemimpin ritual di zaman itu. Gitu ya. Oke, kemudian di zaman Yunani dan Romawi, peran dari public speaking ini lebih krusial lagi. Bahkan, ya kita tahu bahwa di zaman Yunani Romawi ini banyak penguasa yang zalim ya, banyak penguasa yang tiran. Artinya, ketika ada seorang raja, gitu ya, misalnya dia berkunjung ke Purwokerto gitu kan, kemudian dia lihat, oh ini kok ada tanah bagus nih, saya ambil deh. Padahal itu tanah punyanya Ali. Gitu ya, padahal itu tanah punyanya Ali, tapi karena ya raja kepengen, ya udah diambil. Nah, kalau Ali keberatan, Ali bisa beradu argumen gitu ya dengan pihak kerajaan di pengadilan. Jadi zaman Yunani sudah ada yang namanya pengadilan. Ya, pengadilan itu tempatnya beradu argumen. Nah, kebayang nggak kalau misalnya Ali ini nggak pinter public speaking, atau Ali ini orangnya pemalu. Ketika di pengadilan dia nggak bisa beradu argumen dengan pihak kerajaan bahwa memang itu tanahnya dia. Ya, ketika ditanya sama pihak kerajaan, ini benar tanah kamu, Li? Bener Pak, buktinya apa? Terus nggak bisa ngasih tahu buktinya, ya akhirnya kalah. Tanahnya hilang, diambil kerajaan. Ya, segitu krusialnya peran public speaking di zaman Yunani. Bahkan Bapak retorika kita, Bapak public speaking kita, Aristoteles, gitu ya. Aristoteles ini adalah seorang filsuf Yunani, dikenal juga sebagai Bapak retorika. Dia orang pertama yang mendirikan sekolah public speaking. Gitu ya. Ini sampai mendirikan sekolah public speaking karena dia merasa penting sekali untuk mempelajari public speaking atau retorika. Oke, kemudian di zaman Daulat Islamiyah, ya public speaking digunakan untuk dakwah dan juga digunakan untuk memotivasi semangat pejuang gitu ya untuk memenangkan pertempuran. Ya, krusial juga perannya. Kemudian di zaman saat ini, ya retorika modern abad 21 yang sudah berganti nama jadi public speaking, kira-kira public speaking ini masih penting nggak sih perannya? Ada yang bilang nggak penting? Ya, kalau ada yang bilang nggak penting, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita, teman-teman, karena nggak penting ya. Tapi insya Allah penting semua ya, semua menganggap penting ya. Oke, retorika modern abad 21, public speaking ternyata masih penting, ya bahkan tidak kalah penting, bahkan lebih penting lagi. Nah, pertanyaannya kenapa public speaking itu penting? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa public speaking penting? Dea? Kenapa sih Dea public speaking penting? Karena kita hidup berkomunikasi sama orang lain. Karena untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Oke, good. Siapa lagi yang belum? Oke, Amin. Kenapa public speaking penting, Min? Biar bisa menyatakan argumen di depan umum untuk menggulingkan pemerintahan menjadi lebih baik. Wow, dahsyat banget ini. Menggulingkan pemerintahan, Min ya.
Ya. Oke, hati-hati Min ya. Ini kalau sampai rekaman ini tersebar Min, kamu dicari-cari Diculik nanti malam. Oke, yang lain? Ada yang punya tanggapan yang lain? Oke, public speaking penting ya karena itu memang untuk berkomunikasi dengan orang lain dan karena memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial gitu ya, nggak bisa lepas dari orang lain. Ya, tapi ada beberapa alasan lain kenapa public speaking itu penting. Nah, yang pertama, ya kenapa public speaking itu penting? Karena public speaking adalah salah satu skill penting yang harus dimiliki setiap orang agar lebih sukses. Jadi menurut penelitian, orang yang punya skill public speaking, orang yang lebih menguasai skill public speaking akan jauh lebih sukses kehidupannya. Ya, entah itu pekerjaannya, karirnya, studinya, bisnisnya, ya, bahkan hubungan asmaranya, bahkan hubungan rumah tangganya akan lebih sukses. Karena apa? Karena komunikasinya jalan. Ya, kemudian kenapa public speaking ini penting? Karena public speaking ini bisa mengubah hidup banyak orang. Bisa nggak sih? Bisa ya? Misalnya siapa yang bisa mengubah hidup banyak orang? Oke, boleh dibuka aja audionya teman-teman, biar saya nggak ngomong sendiri. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oke, sayang kita belum nggak sezaman dengan Nabi ya. Kemudian yang satu zaman sama kita, yang masih kita temui hari ini gitu ya, kira-kira siapa yang bisa mengubah hidup banyak orang? Ya, Pak Ustadz Mujiono gitu ya. Anies Baswedan. Pak Ustadz ini bisa mengubah hidup banyak orang. Ketika Pak Ustadz ceramah, tausiah, kalian yang tadinya malas gitu kan, kalian jadi rajin. Tadinya kalian malas sedekah, jadi rajin sedekah. Bisa mengubah hidup banyak orang ya. Pemuka agama, dai, ustadz. Ini mereka bisa mengubah hidup banyak orang. Ya, kemudian siapa? Anies Baswedan, Min. Bisa lah ya, Anies bisa lah. Oke, kemudian contohnya lagi, ya ada ustadz di Indonesia yang terkenal sebagai ustadz sejuta umat. Tahu nggak siapa? Karena followernya banyak sekali di Instagram gitu. Ya, Ustadz Abdul Somad. Ya, dia ceramah berapa menit misalnya itu bisa mengubah hidup banyak orang. Ya, karena apa? Karena dia punya keterampilan berkomunikasi. Nah, sekarang kita sebagai calon ustadz gitu ya, sebagai calon ustadz, sebagai calon pemimpin, meskipun kita menguasai ilmu agama, tapi kita nggak bisa menyampaikan ilmu ini ke orang lain, ya sama aja, percuma gitu. Ya, harus kita kuasai ilmu agama dan kita harus bisa menyampaikannya ke orang lain. Gitu ya, mengubah hidup banyak orang. Oke, saya akan share video gitu ya. Bagaimana public speaking ini bisa mengubah hidup banyak orang. Oke, sebentar. Oke, saya kasih motivator cilik aja deh ya. Mana dia? Oke, sebentar ya. Oke, sambil menunggu teman-teman, kira-kira siapa lagi yang bisa mengubah hidup banyak orang? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Kenapa Salwa? Nggak tahu, suka aja cara motivasinya dia. Oh, oke. Karena suka aja ya. Dan saya yakin Maudy Ayunda berkomunikasinya bagus ya. Oke. Nah, ini saya coba share sekarang. Oke, sudah kelihatan ya? Kasih tepuk tangan dulu dong. Perhatikan ini Bapak Ibu, perhatikan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Kurang semangat, lebih semangat. Apa kabar? Gajah.
Perkenalkan, saya Serafia. Bapak Ibu bisa panggil saya Sera. Hari ini saya akan share kepada Bapak Ibu bagaimana merubah orang yang loyo menjadi orang yang semangat. Pertama, kita harus think positif. Kalau kita think negatif, semua akan jadi negatif. Kalau kita think positif, semua sekitar kita akan jadi positif. Kedua, kita harus merasa positif. Meskipun dunia tidak menyenangkan, tapi kalau kita merasa positif, semua akan menjadi bahagia. Dan bahagia membuat orang menjadi semangat. Ketiga, kita harus selalu bersikap positif. Meskipun orang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita harus tetap sikap positif. Itu tadi 3 hal yang membuat orang yang loyo menjadi orang yang semangat. Semoga bermanfaat. Saya Serafia mengucap salam dahsyat. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Oke, ada yang mau komentar? Dahsyat ya. Masih kecil sudah bisa mengubah hidup banyak orang. Karena dia bisa memotivasi orang lain meskipun dia masih kecil. Ya, karena apa? Karena dia punya skill public speaking yang oke. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau mengubah hidup banyak orang ya kalian sering-sering sering-sering upload video ya, kalian bicara. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian yang ketiga, kenapa public speaking penting? Karena public speaking ini untuk menyampaikan gagasan secara sistematis. Ya, kalian pernah dengar nggak orang yang nggak sistematis ketika ngomong? Jadi harusnya mungkin kalau dari rumah saya gitu ya, mau kalah Malioboro tinggal lurus aja gitu kan, tapi karena nggak sistematis, akhirnya belok dulu. Ya, mampir dulu ke Klaten, gitu ya. Dari Klaten baru balik lagi ke Jogja, baru sampai Malioboro. Sama sampainya, sama-sama sampai tapi waktunya beda. Yang nggak sistematis itu lebih lama sampainya, gitu ya. Tapi yang sistematis jauh lebih cepat sampai. Gitu ya. Nah, public speaking penting untuk menyampaikan gagasan secara sistematis. Nah, kemudian meningkatkan kinerja tim. Ya, kalau kalian sudah bekerja nanti, kalian punya tim di kantor gitu ya, ada salah satu orang yang loyo, ya kalian bisa meningkatkan kinerja mereka dengan cara kalian memotivasi mereka. Ya, kalau kita punya skill yang oke, atau misalnya gini aja deh, teman satu kelompok, tugas kelompok di sekolah ada nggak? Punya nggak teman-teman? Ada. Ada ya, oke. Berapa orang biasanya satu kelompok? 5 orang, 10 orang? Tergantung jumlahnya sih. Oke, dari sekian banyak orang itu, Salwa, kira-kira ada yang suka loyo nggak? Ada yang suka lemes nggak? Ada ya? Ada. Ada Kak, saya sendiri, oh enggak ya? Bukan ya, Salwa ya? Kadang aku sendiri. Oh, kadang aku sendiri ya. Oke. Ketika kita punya teman satu kelompok di sekolah, ya dia anaknya suka loyo gitu, suka lemes, suka kurang gairah gitu kan. Kalian sebagai teman satu kelompok apa yang kalian lakukan? Apakah kalian diemin aja, biarin aja lah urusan dia gitu kan, bukan urusan saya? Atau apakah kalian doakan, ya Allah semoga teman saya ini bisa segera nggak loyo lagi gitu kan? Atau kalian tanya langsung ke dia, kamu kenapa sih kok loyo terus? Cerita dong sama aku, ada apa sih? Siapa tahu aku bisa bantu gitu kan. Tapi kalau kamu mau minjem uang, saya juga nggak bisa bantu ya. Soalnya saya sama-sama nggak punya uang. Masalahnya sama ternyata. Nah, kalau kita punya skill public speaking yang oke, ya kita bisa motivasi teman kita. Tapi kalau kita nggak punya skill public speaking yang oke, jangankan mau motivasi, mau tanya aja dia kenapa, kita nggak berani gitu. Kita takut, kita segan. Padahal nggak apa-apa, orang namanya cuma nanya kan. Ya, padahal yang namanya masalah, teman-teman, ketika kita sudah cerita masalah kita ke orang lain, meskipun kita belum mendapatkan solusi, ya itu sudah sangat membantu meringankan beban kita. Ya, jadi kalau kalian cerita masalah kalian ke orang lain, sebenarnya beban kalian pindah ke orang lain yang kalian ceritakan itu gitu. Ya, jadi akhirnya dia lebih enteng. Oh, dia udah cerita. Akhirnya lebih enteng, karena sudah lebih enteng perasaannya,
Akhirnya dia bisa lebih semangat lagi. Gitu ya. Oke, kemudian yang kelima, sukses dalam bisnis. Ya, ini juga salah satu peran dari public speaking. Oke, kapan-kapan saya akan share, kebetulan sudah hapus videonya, gitu kemarin sempat ke install ulang laptop saya. Kalau teman-teman tahu gitu ya, di Jogja ada yang namanya Pak Gatot, dia penjual es goreng. Ya, ada yang orang Jogja di sini? Maulana ya? Maulana, boleh dibuka audionya? Maulana tahu dengan Pak Gatot yang biasa mangkal di alun-alun? Alun-alun Kidul? Enggak sih? Belum ya? Oke. Atau nanti kalian coba browsing lah. Pak Gatot penjual es goreng di alun-alun Kidul. Itu viral. Sempat viral. Karena apa? Karena dia jualan es goreng sambil dia storytelling, sambil cerita, sambil ngajak konsumennya ngobrol. Ya, jadi dia pakai earpiece gitu di kuping. Kemudian dia pakai speaker juga. Jadi dia sambil nyelupin es itu sambil dia ngobrol, ngajak ngobrol audiensnya gitu. Dan itu terdengar keras gitu ke semua orang. Sampai akhirnya jadi viral, sampai akhirnya yang ngantri banyak banget. Ya. Dan orang tuh senang karena diajak ngobrol, didoain, biar cepet dapet jodoh, biar cepet lulus kuliah. Akhirnya senang. Apalagi yang cewek-cewek kayak Mbak Salwa gitu, itu pada ngantri karena senang didoain. Ya cepet lulus ya, cepet dapet jodoh, cepet ini, wah pada senang. Ya, jadi dia memadukan antara marketing dengan public speaking. Jadinya keren. Oke, yang keenam. Memotivasi audiens. Ya, kalau kita punya skill public speaking yang oke, siapapun audiensnya bisa kita motivasi, insya Allah. Teman kita, sahabat kita, adik kita, kakak kita, ya bahkan orang tua kita, seandainya mereka butuh untuk dimotivasi, insya Allah kita bisa motivasi. Ya, jadi nggak selamanya harus orang tua yang memotivasi anak ya, teman-teman ya. Sesekali orang tua pasti ada masa down-nya juga. Ya, yang namanya keimanan itu naik turun gitu kan. Motivasi juga sama. Jadi ketika orang terdekat kita butuh dimotivasi, insya Allah kita bisa memotivasi. Ya, karena kita punya skill public speaking yang oke. Oke, kemudian yang ketujuh, memperbaiki hubungan. Ya, public speaking penting karena bisa memperbaiki hubungan. Ya, hubungan apapun, hubungan pertemanan, hubungan asmara, hubungan bisnis, hubungan macam-macam lah. Ya, misalnya hubungan pertemanan. Salwa pernah nggak diem-dieman sama temannya? Atau marahan sama temannya? Pernah. Pernah ya? Oke, biasanya kenapa tuh Salwa kalau udah sampai diem-dieman gitu? Gak tahu, marah-marahan. Ya, biasa. Oke, nggak tahu ya. Yang jelas, yang namanya kita diem-dieman itu artinya dari salah satu, dari dua belah pihak ini nggak ada yang mau menjalin komunikasi, benar nggak? Udah masa bodoh ya? Egonya tinggi. Nah, kalau kita punya skill public speaking yang oke, Salwa, kamu mau memperbaiki hubungan, caranya mudah. Kamu samperin dia, kamu ajak ngobrol baik-baik. Kamu tanya, kamu kenapa sih kok sekarang, siapa ya? Nanda deh. Nanda, kamu kenapa sih kok sekarang kamu diemin aku terus gitu kan? Salah aku apa gitu loh. Nah, karena ditanya, akhirnya Nanda bilang, kamu sih Salwa, kamu kemarin bercandanya kelewatan gitu kan. Aku kan malu, itu kan ada dia gitu loh. Kamu malah ngecekin aku kan malu. Oh gitu, aduh maaf ya, aku nggak maksud kok, gitu kan. Maaf ya Nanda ya. Nah, karena si Salwa sudah tahu kesalahannya apa, dia sudah minta maaf juga. Akhirnya Nanda ya sudah deh. Akhirnya ya udah, kalian berteman lagi, hubungannya baik lagi, nggak diem-dieman lagi. Ya, masalah apapun bisa selesai dengan komunikasi. Ya, misal masalah hutang bisa selesai juga dengan komunikasi. Percaya nggak? Ada yang punya hutang dengan orang lain? Nggak ada ya, alhamdulillah. Nah, misalnya jangan Salwa lagi deh. Ini yang kelihatan siapa nih? Raffiando. Misalnya Raffiando gitu ya, punya utang uang ke Maulana gitu kan. Nggak banyak sih, cuma 1 juta. Nggak tahu itu buat beli apa Raffiando ya. Entah buat beli token game atau apa, enggak ya. Beli attitude. Apa? Beli apa Raffiando? Attitude, oke. Saya nggak ngerti attitude itu apa. Oke, jadi ceritanya Raffiando punya utang ke Maulana. Tapi kok
dan janji mau mengembalikan awal bulan depan. Nah, ternyata setelah sudah masuk awal bulan depan, Raffiando menghilang tanpa jejak. Kayak Peter Pan ya. Di WhatsApp nggak Ghosting. dibales, di telepon nggak bisa gitu ya. Tiba-tiba menghilang aja gitu, kayak ditelan bumi. Kira-kira bisa selesai nggak hutangnya kalau dengan cara seperti ini? Nah, Raffiando. Enggak lah. Nggak ya? Ya mungkin di dunia dianggap selesai gitu ya, karena kamu menghilang. Tapi di akhirat nggak selesai. Tetap ditagih gitu kan. Nah, kalau kamu mau selesai, caranya ya ketika sudah waktunya mengembalikan, seandainya gitu ya, Raffiando belum punya uangnya, ya, kalau bisa sebelum jatuh tempo, Raffiando sudah inisiatif hubungi Maulana, telepon atau WhatsApp. Maulana, sorry ya, aku kayaknya belum bisa ngelunasin nih besok, karena ya qadarullah gitu kan, aku kemarin ada butuh keperluan lain mendadak gitu kan. Jadi insya Allah bulan depannya lagi ya aku lunasin ya, ini sekarang aku bayar 100.000 dulu ya. Misalnya gitu. Akhirnya Maulana, oh ya udah karena ada komunikasi, oh ya udah nggak apa-apa. Semoga cepat selesai ya urusan kamu misalnya gitu kan. Akhirnya bulan depannya lagi, ternyata masih belum bisa bayar lagi. Maulana, sorry ya, aduh ini qadarullah, ada urusan mendadak lagi nih. Jadi aku belum bisa lunasin. Aku cicil lagi ya 100.000. Sisanya insya Allah bulan depan deh. Gitu terus sampai 5 bulan gitu kan. Akhirnya bulan ke-6 Maulana, Raffiando, yaudah deh aku ikhlasin aja deh, kamu kasihan ya kayaknya kamu nggak punya uang, udah aku ikhlasin aja deh utang kamu. Akhirnya selesai. Enak kan? Punya hutang selesai dengan cara berkomunikasi dengan public speaking. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tujuan public speaking atau komunikasi. Pada dasarnya ada 3, teman-teman. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada audiens. Ya, saya yakin semuanya bisa. Kemudian yang kedua, memengaruhi audiens. Ini yang agak sulit. Dan yang ketiga, menghibur audiens. Ini juga susah-susah gampang lah, gampang-gampang susah. Ya, tujuan kita berkomunikasi 3 hal ini. Menyampaikan informasi, kita mau memengaruhi audiens, dan kita mau menghibur audiens. Oke, nomor 3, susah atau gampang? Menghibur audiens. Susah mas, karena saya menghibur diri sendiri aja susah. Wah, itu agak repot ya. Sebelum kita bisa menghibur orang lain, pastikan kita bisa menghibur diri sendiri. Ya teman-teman, karena ada banyak orang di luar sana yang dia nggak bisa menghibur diri sendiri, jadi dia butuh wanita penghibur gitu kan. Karena dia nggak bisa menghibur diri sendiri, itu nauzubillah min dzalik, jangan kita ikuti gitu kan. Nah kemudian memengaruhi audiens, mudah atau sulit? Salwa? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Salwa kira-kira memengaruhi mama dan papa mudah atau sulit? Ketika minta dibelikan sesuatu. Oh, gampang. Oh gampang. Udah ada triknya ya, Salwa ya. Oke, di sini ada yang kesulitan nggak memengaruhi orang tuanya ketika kalian ingin sesuatu terus minta dibelikan? Raffiando, kesulitannya di mana Raffiando? Ya kayak nggak bisa ngomong aja gitu. Nggak bisa ngomong aja. Iya, apa yang di pikiran nggak bisa dilontarin. Terus kalau kepengen sesuatu gimana dong? Dipendem aja dalam hati. Iya, kayak pasrah aja. Pasrah aja. Oke, ini menarik ya. Nah, sebenarnya memengaruhi audiens itu mudah ketika kita sudah tahu caranya. Ya, jadi memang ada tips dan triknya agar kita bisa memengaruhi audiens, agar audiens itu mau mudah percaya sama kita. Ya, salah satu tips dan triknya adalah berikan respon yang tepat ketika dia bicara. Misalnya, oh gitu ya Maulana, oh baik Pak, baik Bu. Meskipun hanya beberapa patah kata gitu ya, tapi lawan bicara kita akan menganggap bahwa kita benar-benar memperhatikan mereka. Jadi mereka benar-benar merasa didengerin gitu loh. Respon kita tepat. Karena respon kita tepat, ya mereka respect sama kita. Karena respect sama kita, akhirnya ya mereka mudah kita pengaruhi. Ya, jadi kata kuncinya adalah buat mereka respect dengan kita dulu. Tapi kalau kita sudah ngeselin di awal gitu kan, orang ngomong kita kayak nggak dengerin,
boro-boro dengerin, matanya dilihat aja juga enggak. Ya gimana orang mau mudah kita pengaruhi gitu loh. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini ada riset, orang yang menguasai public speaking akan jauh lebih sukses dalam pekerjaan dan kehidupannya dibandingkan orang yang tidak menguasai public speaking. Ya, masuk akal ya. Kemudian riset selanjutnya, ketakutan terbesar orang saat ini selain kematian dan juga ketinggian adalah berbicara di depan umum atau public speaking. Ada yang takut mati di sini? Saya takut mati, Pak, soalnya saya belum nikah. Kan Allah nggak suka gitu kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan jomblo gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ya? Oke, ada yang takut mati nggak teman-teman? Atau ada yang takut ketinggian? Ya, alhamdulillah dulu saya takut ketinggian gitu ya, makanya saya mikir-mikir kalau mau naik pesawat terbang ya, kalau nggak terpaksa, saya mendingan naik darat, mendingan saya nyetir mobil, meskipun jauh. Ya, atau ada yang takut berbicara di depan umum? Ya, saya yakin ada. Kalau ada, nggak usah khawatir, karena memang setelah melalui survei gitu ya, ya orang di muka bumi ini, ketakutan terbesarnya 3 hal ini. Kalau nggak mati, ketinggian, bicara di depan umum. Ya, bahkan di Amerika, di Florida itu ketika di survei gitu ya, ternyata mereka lebih takut ketinggian, kemudian yang kedua apa saya lupa ya. Yang kedua public speaking, baru yang ketujuh kematian. Jadi mereka sebenarnya nggak takut mati, mereka lebih takut bicara di depan umum. Ini orang bule loh, orang barat. Yang secara fisik mungkin lebih bagus dari kita gitu ya, lebih putih, lebih tinggi besar segala macam, mungkin lebih pede juga, tapi ternyata mereka punya masalah yang sama. Ketika disuruh bicara depan umum, mereka punya kekhawatiran juga. Jadi sebenarnya sama aja di mana-mana. Ya artinya kalau ini nggak kita perbaiki, ya kita sama aja gitu loh, takut bicara di depan umum. Jadi jangan mentang-mentang saya blasteran mas, saya ada darah bule gitu kan, bapak saya Belanda gitu kan, ibu saya Suriname misalnya, ya Indonesia gitu kan. Tapi kalau kalian nggak mau menekuni public speaking, nggak mau menambah jam terbang, nggak mau berlatih, ya sama aja kalian juga punya kekhawatiran ketika disuruh bicara depan umum. Gitu ya, apalagi kita orang Indonesia, orang Timur, ya apalagi, ya lebih takut lagi gitu kan. Oke, sedikit masalah dalam public speaking. Yang pertama, kurang atau tidak percaya diri. Nah, ini masalah-masalah yang biasa muncul dalam public speaking. Kurang atau tidak percaya diri. Oke, boleh saya tanya lagi, ada yang masih kurang atau tidak percaya diri di kelas ini? Hingga detik ini? Masih. Oke, siapa tadi yang jawab? Amin. Oke, bagus Min, jujur Min. Yang lain sudah pede ya, berarti ya? Yang lain sudah pede semua? Ali, gimana Ali? Masih nggak pede. Ya, masih kurang tidak percaya diri. Oke, terakhir saya mau share sebuah video deh. Ya, bahwa kurang percaya diri bisa jadi masalah besar ketika kita tampil di depan umum. Gitu ya. Sebentar, saya share. Oke, sebentar. Oke, kelihatan ya? Now, now, happy birthday. Right now, now,
Starting now. Happy birthday. Roseanne, okay. I can't. Happy birthday, Rose. Oke. Lucu ya ngeliatnya ya. Tapi coba bayangkan kalau kita di posisi anak itu gimana? Sebenarnya suruh ngapain sih? Suruh ngucapin selamat ulang tahun. Cuma bedanya di depan kamera, ya di depan orang banyak. Gugupnya setengah mati anak itu. Ya, karena dia kurang percaya diri. Dia tidak percaya diri. Coba bayangkan kalau kita di posisi anak itu. Sampai bulu kuduk merinding mungkin ya. Sampai happy birthday. Gitu ya. Sampai gitu ya. Now, sekarang. Kita kan juga suka gitu ya ketika suruh presentasi. Sekarang Pak, sekarang. Iya sekarang, masa besok gitu kan. Ngerekam videonya sekarang Pak, iya sekarang, masa besok gitu kan. Itu juga sama, now, I can't, saya nggak bisa. Gitu ya. Nah, kurang percaya diri ini masalah besar yang harus kita cari solusinya bersama. Gitu ya. Oke, kita sudah jam 11 lewat 10. Ya, sudah lebih 10 menit teman-teman. Kita sudah di akhir pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan gitu ya, di jam yang sama. Mudah-mudahan bisa lebih tepat waktu kali ya, karena tadi kita mulai jam 10 lewat 6. Mudah-mudahan besok jam 10 pas, kita sudah benar-benar bisa mulai. Gitu ya. Oke, kemudian ada satu tugas, jangan lupa teman-teman, dikumpulkan sebelum hari Sabtu minggu depan. Ya, tugasnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, silakan kalian cari sebuah bacaan. Bacaannya bebas, apa aja. Boleh buku cerita, boleh buku dongeng, boleh berita, atau artikel yang ada di berita online gitu ya, atau di televisi, atau kalian nonton film, mau ceritakan ulang, boleh. Ya, kalian ceritakan ulang yang kalian baca atau kalian tonton gitu ya, dalam bentuk video. Oke? Paham ya tugasnya ya? Kemudian, silakan kalian kirimkan di grup. Silakan kalian kirimkan di grup. Ya, nanti kalau kalian sudah terbiasa seperti ini, tugas-tugas selanjutnya, saya mau video-video kalian ini nggak dikirimkan ke grup, tapi kalian posting di sosial media kalian masing-masing. Ya, dahsyat ya. Mantap kan? Jadi, semua follower kalian tuh bisa melihat bahwa kalian memang terampil public speaking. Gitu ya. Jadi, sebelum saya tugaskan untuk di-share di sosial